Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan. Bagaimana kabar saudara hari-hari ini? Saya berdoa kiranya saudara semua yang sedang mendengarkan episode ini dalam keadaan yang baik, sehat, dalam pemeliharaan serta penyertaan Tuhan yang sempurna. Terus kita berdoa buat bangsa dan negara kita, biar segala sesuatunya semakin baik, Indonesia diberkati dan menjadi berkat. Baik saudaraku terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini, makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu, dan melakukannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari kitab 1 Samuel 22 ayat 1 dan 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Daud pergi dari sana dan melarikan diri ke gua Adulam. Ketika saudara-saudaranya dan seluruh keluarganya mendengar hal itu, pergilah mereka ke sana mendapatkan dia. Berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar-kejar tukang piutang, setiap orang yang sakit hati, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia, ada kira-kira 400 orang. Saudara terkasih dalam Tuhan, Alkitab mencatat, dalam kurun waktu yang cukup lama, Daud mengalami serangkaian kesuksesan yang luar biasa. Ia diurapi Nabi Samuel untuk menjadi Raja Israel. Saat masa remaja, ia berhasil mengalahkan musuh Israel yang paling tangguh, yaitu Goliat. Bahkan Raja Saul pun memilihnya sebagai prajurit dan mengangkatnya sebagai musisi istana. Pasukan Israel sangat menyayanginya, bahkan rakyat Israel menulis lagu tentang dirinya. Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Daud telah merasakan bagaimana rasanya berjalan di atas air. Ia percaya penuh kepada Allah. Dan dalam jangka waktu yang cukup lama, segala sesuatu yang ia sentuh berubah menjadi emas, atau dengan perkataan lain, identik dengan keberhasilan. Ia sedang bersiap menuju kedudukan yang tinggi di istana. Namun tiba-tiba, satu demi satu semua hal yang menakjubkan yang ia alami itu dilucuti. Ia kehilangan istrinya, dan Saul mulai cemburu dan iri hati atas kesuksesannya. Saul berusaha membunuh Daud, sehingga Daud terpaksa melarikan diri ke gua Adulam. Dan semua orang yang dalam kesukaran berhimpun kepada Daud, dan ia menjadi pemimpin dari para pecundang tersebut. Saudara terkasih dalam Tuhan, tinggal di dalam gua Adulam bagi Daud merupakan bentuk sebuah kegagalan dalam hidupnya. Daud mengenal benar apa itu keberhasilan, apa itu kegagalan. Ia menghabiskan nyaris selama 10 tahun masa hidupnya sebagai pelarian di padang gurun. Apa rahasia Daud sehingga bisa bertahan hidup di dalam gua Adulam dan pada akhirnya menjadi raja atas Israel? Ketika sumber daya yang lain lenyap, ketika setiap pendukung disingkirkan, dan setiap penopang dijauhkan dari kehidupan Daud, ketika ia mencapai titik kegagalan yang separah-parahnya, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, hal paling sulit ketika berada di dalam gua kegagalan adalah ketika kita mulai bertanya-tanya, jangan-jangan Tuhan sudah mengabaikan keberadaan kita? Apakah Tuhan melupakan janjinya? Apakah Tuhan ingat akan keberadaan kita saat ini? Mungkin kehidupan yang sedang saudara jalani saat ini, ibarat kata saudara sedang berada di dalam gua kegagalan. Seberat apapun kondisi saudara saat ini, yakinlah bahwa gua kegagalan bukanlah tempat berakhirnya kehidupan seseorang. Gua kegagalan adalah tempat yang paling tepat bagi Allah
untuk mengerjakan karya terbaiknya dalam membentuk dan mengasah kehidupan manusia. Memang terkadang kita perlu diperhadapkan dalam sebuah situasi, seakan-akan kita sedang masuk ke dalam gua adulam, di mana semua pendukung dan penopang dalam hidup kita dibuang, disingkirkan dari sekeliling kita. Sampai kita menyadari bahwa kita hanya memiliki Tuhan, dan satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah memperkuat kepercayaan kita kepada Tuhan melalui persekutuan yang intim dengan Tuhan. Mari satukan hati, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk pengajaran yang Engkau berikan melalui episode ini. Hamba berdoa untuk setiap pendengar episode ini, kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang hidup di dalam gua adulam, hidup dalam gua kegagalan, kuatkan dan teguhkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka terus memperkuat kepercayaan mereka kepada Tuhan. Sekalipun di dalam ketidakberdayaan dan bahkan keputusasaan mereka, jangan biarkan mereka binasa di dalam gua kegagalan mereka ya Tuhan. Tuhan sertai mereka, tolong mereka untuk keluar dari gua kegagalan mereka dan meraih keberhasilan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah, di dalam nama anaknya yang tunggal Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, terima kasih untuk support dan kebersamaannya melalui channel ini. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum subscribe, dan share channel 5M kepada para sahabat dan kerabat saudara. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terus doakan channel ini, kiranya makin banyak yang diberkati. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.